warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku tidak sendirian. Di sini aku ditemani oleh salah satu pembina. Ya, kita udah berpartner beberapa bulan ya Kak. Dan untuk adik-adik yang baru pertama kali ketemu dan juga biar bisa menyapa di jalan, mungkin kalau ketemu ya Kak. Terlebih dahulu mungkin untuk kakak di sebelah bisa perkenalkan dulu. Oke, halo adik-adik semua, perkenalkan saya Pipit Adifasari, dipanggilnya Kak Pipit, menjadi salah satu pembina bersama Kak Ika. Oke, aktivitas kakak saat ini yaitu seorang mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Itu saja Kak Ika. Oke, dan Kak Pipit ini juga aktif di Racana ya, di Racana kampusnya. Dan jadi sudah tidak diragukan lagi mungkin kemampuan kepramukaannya. Oke, nah di video kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai apa saja sih yang ada di kotak P3K atau yang harus ada ketika kita membawa kotak P3K. Ini standar untuk penolongan ya, penolongan SAR gawat darurat seperti itu. Mungkin Kak Pipit bisa menjelaskan apa aja sih Kak yang harus ada nih di kotak P3K atau tas P3K? Oke, yang pertama untuk di tas P3K itu walaupun kecil itu yang wajib harus ada yaitu terkait APD atau alat pelindungan diri yang dapat menyelamatkan penyelamat maupun korban agar tidak tambah terinfeksi gitu. Yang pertama itu ada sarung tangan latex. Ini digunakan untuk melindungi tangan agar si penyelamat itu juga terhindar dari maupun bakteri yang ada di korban. Gitu. Lalu yang kedua itu ada masker. Nah, masker ini juga digunakan untuk penyelamat agar virus ataupun bakteri yang ada dalam diri korban yang tidak diketahui itu dapat tercegah. Gitu. Oke, lanjut ada tisu basah. Nah, ini tisu basah ini biasanya digunakan sebagai untuk apa itu membersihkan ya Kak, ya. Membersihkan dari kotoran debu-debu misalnya di bagian sekitar luka itu ada yang kotor agar misalnya nanti tidak tambah terinfeksi, jadi dibersihkan dulu menggunakan tisu basah. Oke, selanjutnya ini bisa dilihat di sini ada kasal steril ya Kak. Kasal steril ini juga digunakan untuk menutupi luka dan bisa untuk mencegah pendarahan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu next stepnya dari si kasal steril ini ada plester luka. Di sini ada mereknya ya. Jadi dibalik aja. Oke, seperti ini bentukannya. Ini bisa yang bentuknya satuan kayak gini, bisa juga yang gulung. Ya, jadi kan ada yang modelnya gulung, terus kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Selanjutnya yaitu ada minyak kayu putih sama apa ini namanya Pak? Balsem ya. Balsem. Nah ini fungsinya juga hampir sama, yaitu digunakan untuk bau-bauan, untuk menyadarkan si korban apabila si korban itu nanti dia pingsan atau ya, betul. Nah selanjutnya yaitu ada betadine. Nah betadine ini digunakan sebagai obat luka saat nanti setelah dibersihkan agar lukanya tidak semakin parah, atau digunakan sebagai antiseptik untuk luka. Oke, selanjutnya di sini ini ada Revanol dan juga ini Dettol antiseptik cair. Ini juga bisa untuk membersihkan luka. Jadi sebelum kita tangani luka, apalagi yang luka terbuka gitu ya Kak, nah itu kita harus bersihkan dulu supaya kuman-kumannya ataupun bakteri yang ada pada
luka tersebut tidak tidak bersarang lama gitu ya Kak. Karena kalau tidak dibersihkan, luka itu nanti bisa semakin memperparah gitu kan. Niatnya kita mau menolong, tapi karena mungkin step atau langkah-langkahnya kita juga kurang teliti, kurang bersih, makanya luka tersebut tidak jadi sembuh, malah bertambah parah gitu. Oke. Selanjutnya ini ada beberapa obat-obatan yang mungkin sebagai opsional ya Kak. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan Kak semua. Nanti ini ada di sini ada betason, terus ada trombopop gel, terus nanti ada counterpain juga digunakan sebagai obat-obatan untuk mengatasi nyeri otot ataupun nanti ada keluhan di bagian tulang gitu. Itu untuk obat luarnya ya. Sebetulnya di sini harusnya ada obat-obat dalam seperti obat antihistamin kayak gitu ya Kak. Nah, nanti mungkin list lengkapnya aku bisa taruh juga di description box di bawah untuk obat apa saja sih yang harus ada gitu kan. Nah, biasanya kan ada yang sakitnya itu nggak mesti digawat darurat, tapi ini harus ditangani, yaitu mah gitu kan. Nah, itu kan juga harus ditangani dengan obat dalam gitu. Mungkin obat luarnya bisa dengan minyak-minyakan ya, tapi obat dalamnya juga kita harus sediakan gitu, untuk kelengkapannya. Oke, lalu di sini juga ada perban. Ini perban gulung. Ini mungkin untuk kalau ada cedera-cedera yang memang itu butuh tulangnya itu tidak terlalu banyak gerakan gitu untuk memfiksasi lah gitu. Istilahnya memfiksasi agar si tulang yang bergeser itu tidak menambah parah saat dirujuk ke rumah sakit. Oke. Lalu ini juga harus ada. Ini mungkin yang memiliki asma sudah familiar dengan ini. Ini adalah oksigen dalam bentuk tabung gitu ya. Ini juga kan kadang ada yang dia mengalami kecelakaan, lalu mungkin karena shock atau apa, imbasnya dia ke sesak nafas gitu kan. Dan ini bisa digunakan sebagai penolong. Oke, lanjut di sini juga ada kapas. Nah, biasanya ini digunakan untuk bayi ya Kak, tapi digunakan buat di PPGD juga bisa. Ya, ini kan kapas higienis, jadi buat kalau ada luka itu dibersihkannya menggunakan Revanol tadi, menggunakan alatnya yaitu menggunakan kapas ini. Jadi nanti bisa dibersihkan untuk kotorannya. Ya. Dan ini biasanya harus ada pipet kayak gitu, itu untuk memberikan supaya dia lebih steril lagi, meskipun kita pakai sarung tangan gitu kan. Tapi pipet itu juga untuk lebih meyakinkan kita supaya kondisi misalnya kapas itu lebih steril. Dan kapasnya itu kita gunakan yang seperti ini, bukan kapas kecantikan. Karena kalau kapas kecantikan itu kan berlapis-lapis, kita harus pakai tangan untuk membukanya. Jadi itu kurang higienis ya Kak. Jadi kalau kurang praktis. Jadi kalau ini yang kita tinggal buka, kita ambil aja, dia udah ini untuk sekali pakai gitu. Oke. Terus selanjutnya itu ada peralatan selanjutnya yaitu gunting. Ini kebutuhan kita sehari-hari juga untuk PPGD ini juga berfungsi sebagai tadi itu kan ada untuk motong kasar ataupun untuk memotong plester. Kalau misal plester lukanya itu yang bentuk gulungan itu ya Kak. Iya betul. Nah, jadi kita juga perlu menggunting, ataupun gunting ini bisa digunakan juga sebagai pipetnya, penjepitnya, pinsetnya sih untuk kapas. Dan mungkin kalau misalnya pas pada kecelakaan terus
si korban butuh penanganan dan lukanya itu atau baju luarnya itu mengganggu penanganan luka, nah ini bisa digunakan untuk menggunting, jadi untuk membuka jalan agar lukanya itu bisa lebih mudah untuk diobati gitu. Selanjutnya apa? Oke, kita juga di sini ini yang paling berat ya mungkin. Nah ini ada bidai ya, bidai seperti ini. Ini ada bermacam-macam ukurannya. Nah ini biasanya digunakan ketika misalnya ada luka patah tulang, ya kan? Nah patah tulang itu kan kalau kita gerak-gerakkan, misalnya tangan yang patah, kita gerak-gerakkan kan dia jadi semakin parah. Nah untuk membuat si tangan yang mengalami patah tulang itu stay di tempat, itu harus dibalut dengan si bidai ini gitu. Dan untuk zaman sekarang itu ada bidai yang lebih praktis sebetulnya dari ini, yaitu bidai yang dia kayak puzzle ya, kayak Lego tinggal dipasang-pasang itu. Jadi panjangnya bisa disesuaikan. Tapi kalau biasanya kita untuk lomba atau apa, nah lebih enaknya pakai ini karena kita nggak tahu misalnya di lomba itu kasusnya atau penanganannya butuh bidai yang berapa senti dan butuh berapa banyak gitu. Nah fungsinya juga di sini bidai itu ukurannya beda-beda itu karena menyesuaikan letak patahnya itu di mana gitu. Jadi untuk menentukan ukuran bidai juga itu akan diukur dulu. Misalnya di bagian lengan, berarti diukur di bagian lengannya si penolong dulu. Kira-kira pas nggak sih, ataupun dia kelebihan atau sudah cukup gitu. Ya, betul. Jadi untuk penanganan ya kita sesuaikan. Kalau misalnya patahnya di sini ya kan kita nggak bisa pakai bidai yang terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil itu dan ukurannya tidak pas itu bisa membuat si luka patah tulang itu bisa bergeser. Kan fungsinya bidai ini untuk si patah tulangnya itu tidak bergeser-geser, ya, tidak menambah parah. Itu. Terakhir ya Kak? Ya, yang terakhir. Terakhir ini pasangannya di bidai ataupun ya bukan pasangannya bisa. Ini yaitu mitela. Mitela ini nanti ukurannya juga beda-beda, ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Nah, mitela ini nantinya akan digunakan sebagai pembalut luka juga. Pembalut luka apabila ada perdarahan, lalu juga sebagai pembalut di bidai ataupun yang digunakan untuk fiksasi di bidai gitu, agar nantinya si bidai ini bisa melekat dengan sempurna di bagian yang patah gitu. Ya. Oke, itu tadi mengenai apa saja yang harus ada di kotak P3K ya. Kalau untuk kotak P3K kalian di rumah, nah itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Tapi kalau kita gunakan untuk keadaan yang gawat darurat yang lebih banyak macam kasusnya, itu ya perlu kalian lengkapi dan juga perlu disiapkan apa-apanya gitu kan, termasuk ketika untuk lomba gitu kan. Jadi tas P3K-nya harus lengkap, selengkap-lengkap.